Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Fajri Ardi, NIM 19233012. Saya berasal dari Prodi D3 Manajemen Pajak, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada Bapak Dovi Septiari, SE MSc AK, yang telah memperkenankan saya dalam pembuatan video kali ini pada minggu keempat dengan mata kuliah pemeriksaan pajak dengan materi yang berjudul Dasar-dasar Pemeriksaan Pajak. Baiklah, saya akan masuk pada materi yang pertama mengenai pengertian pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak adalah mekanisme pengendalian dalam sistem self-assessment untuk memastikan wajib pajak menyampaikan SPT atau surat pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas. Selanjutnya, mengenai tujuan dari pemeriksaan pajak. Tujuan dari pemeriksaan pajak terdapat dua tujuan. Yang pertama yaitu untuk menguji kepatuhan wajib pajak. Yang kedua untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Selanjutnya kita masuk pada jenis-jenis pemeriksaan pajak. Di dalam jenis-jenis pemeriksaan pajak ini terdapat dua jenis pemeriksaan pajak. Yang pertama pemeriksaan pajak lapangan dan yang kedua pemeriksaan kantor. Pemeriksaan lapangan itu dilakukan di tempat tinggal, tempat usaha, atau tempat bekerja wajib pajak serta tempat lain yang dianggap perlu. Yang kedua, pemeriksaan kantor. Pemeriksaan kantor dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak atau kantor pelayanan pajak. Selanjutnya, kita akan masuk pada materi 3 kriteria dari pemeriksaan pajak. Di dalam pemeriksaan pajak terdapat 3 kriteria, yaitu yang pertama pemeriksaan rutin, yang kedua pemeriksaan khusus, dan ketiga pemeriksaan untuk tujuan lain. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan pemeriksaan rutin. Pemeriksaan rutin yaitu suatu pemeriksaan yang dilakukan sehubungan dengan pemenuhan hak atau pelaksanaan kewajiban perpajakan atau wajib pajak. Yang kedua, pemeriksaan khusus. Pemeriksaan khusus yaitu suatu pemeriksaan terhadap wajib pajak berdasarkan hasil dari analisis risiko secara manual atau komputerisasi menunjukkan adanya indikasi ketidakpatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Dan yang terakhir yang ketiga yaitu dari kriteria tersebut itu mengenai pemeriksaan untuk tujuan lain. Pemeriksaan untuk tujuan lain yaitu seperti penentuan, pencocokan, pengumpulan materi berkaitan dengan tujuan pemeriksaan. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk pada ruang lingkup pemeriksaan. Di dalam ruang lingkup pemeriksaan atau cakupannya itu terdapat 2 cakupan. Yang pertama yaitu jenis pajak. Yang kedua, periode pencatatan atau pembukuan yang dilakukan wajib pajak. Baiklah, selanjutnya materi mengenai jangka waktu pemeriksaan untuk menguji kepatuhan. Di dalam jangka waktu pemeriksaan untuk menguji kepatuhan tersebut meliputi 2 hal. Yang pertama, jangka waktu pengujian. Yang kedua, jangka waktu pembahasan hasil akhir hasil pemeriksaan dan perlaporan. Selanjutnya, mengenai jangka waktu pemeriksaan untuk tujuan lain. Di dalam jangka waktu pemeriksaan untuk tujuan lain ini meliputi 2 hal juga. Yang pertama, jangka waktu pemeriksaan lapangan dan yang kedua, jangka waktu pemeriksaan kantor.
Jangka waktu pemeriksaan lapangan lamanya yaitu sekitar 6 bulan. Dihitung sejak surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan disampaikan kepada setiap wajib pajak sampai dengan tanggal surat pemberitahuan hasil pemeriksaan atau SPHP disampaikan kepada wajib pajak. Yang kedua, jangka waktu pemeriksaan kantor. Jangka waktu pemeriksaan kantor paling lama sekitar 4 bulan yang dihitung sejak wajib pajak datang memenuhi surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor sampai dengan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan atau SPHP disampaikan kepada wajib pajak. Dan yang terakhir yaitu mengenai standar pemeriksaan pengujian kepatuhan. Di dalam standar pemeriksaan pengujian kepatuhan terdapat 3 standar yang harus dipatuhi. Yang pertama, standar umum pemeriksaan. Yang kedua, standar pelaksanaan pemeriksaan. Dan yang ketiga, standar pelaporan hasil pemeriksaan. Baiklah, hanya itu penyampaian atau penjelasan materi dari saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.